Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebuah kebahagiaan untuk dapat menyapa saudara semua di hari baru ini, Jumat 27 September 2024 bersama saya Erio Vanggidai. Sebelum kita beraktivitas pada hari baru ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk hari baru anugerah-Mu ini. Kiranya kami dapat mempergunakan kesempatan pada hari ini untuk lebih lagi belajar tentang kasih-Mu. Bimbing kami dari awal hari ini, sehingga kami dapat membawa hal baik bagi saudara-saudara kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan pada hari ini saya ambil dari salah satu tulisan Andar Ismail dari bukunya Selamat Menabur. Bacaan hari ini berjudul Mendidik itu Menabur. Dengan keranjang berisi benih di tangan, seorang petani berjalan menaburkan benih di ladang di tepi Danau Galilea. Pemandangan itulah yang mungkin memicu ilham Tuhan Yesus untuk bercerita. Maka mulailah Yesus bertutur, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur." Markus pasal 4 ayat 3. Menarik bahwa Yesus memaknai perumpamaan tentang seorang petani yang menabur benih ketika ia mengajar tentang datangnya dan tumbuhnya kerajaan Allah. Menarik, sebab ada banyak persamaan antara proses pendidikan dan penaburan benih. Seorang pendidik, orang tua, guru, pendeta, atau lainnya adalah ibarat seorang penabur. Setiap hari ia menabur rupa-rupa benih. Benih kepribadian, disiplin, perilaku, iman, ilmu, pelayanan, kejujuran, keuletan, kemandirian, moral, benih belas asih, dan sebagainya. Sama seperti seorang petani, titik berangkat seorang pendidik adalah optimisme dan pengharapan. Petani menabur benih karena ia optimis bahwa benih itu akan jadi. Kita mendidik sebab kita mempunyai optimisme bahwa orang bisa belajar dan bertumbuh. Optimisme tentunya disertai sikap realistis. Tidak semua benih tumbuh subur. Ada benih yang jatuh di tanah yang keras dan berbatu, ada pula yang jatuh di tanah yang gembur. Demikian juga, tidak semua bahan didikan tumbuh subur dalam diri naradidik. Sebab itu, untuk mendapat hasil yang optimal, lahan perlu diolah dan disuburkan. Benih pendidikan akan subur bila lahannya kondusif, artinya bersifat mendukung, memberi peluang untuk hasil yang mau dicapai. Misalnya, sikap pendidik yang menghargai prakarsa tentu lebih kondusif bagi pertumbuhan benih kepemimpinan daripada sikap otoriter di mana orang hanya menunggu petunjuk dari atasan. Menabur benih pun perlu banyak tindak lanjutnya. Setiap hari tanaman itu perlu disiram, tanahnya perlu digemburkan, rumput liar di sekitarnya dicabut, hama pengganggu disingkirkan. Secara periodik perlu diberi pupuk dan lain sebagainya. Semua itu perlu dilakukan secara teliti, tekun dan sinambung. Seorang penabur memang berjerih payah. Ia mau berlelah dan bersusah. Bukankah seorang pendidik pun demikian? Sama seperti seorang penabur, seorang pendidik pun perlu sabar. Tidak mungkin hari ini menabur, lalu besok menuai. Perlu waktu yang cukup lama untuk memperoleh hasil. Pendidikan selalu terjadi dalam proses jangka panjang. Tidak ada pendidikan yang bisa terjadi secara mendadak. Tidak bisa kita mengubah sifat malas dalam 1 minggu atau memperbaiki kepribadian dalam 1 hari. Tidak bisa kita berharap orang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus hanya dengan sekali berkhotbah. Penabur dan pendidik adalah orang yang optimis dan idealis. Tetapi jangan kira bahwa ia bebas dari rasa cemas atau was-was.
Ia khawatir apa benihnya akan bertumbuh dengan baik. Soalnya, ia tidak berdaya apa-apa untuk menumbuhkan benih itu. Memang ia sudah mencangkul dan menyuburkan lahan. Memang tiap hari ia menyiram. Tetapi pertumbuhan benih itu betul-betul berada di luar batas kemampuannya. Pertumbuhan benih bukan tergantung dari penabur, melainkan dari faktor lain. Akan tetapi, justru adanya faktor lain itulah yang menyebabkan seorang penabur atau pendidik bisa merasa lega. Apa faktor lain itu? Yesus berkata, "Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tanggainya, lalu bulirnya, kemudian..." Markus pasal 4, 26-28. Dalam cerita Yesus itu ada dua faktor yang bekerja. Faktor penabur dan faktor lain. Simak betapa sedikitnya perkataan yang menerangkan peranan faktor penabur daripada peranan faktor lain. Tentang penabur, hanya dikatakan bahwa ia menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur. Sementara penabur itu tidur, justru faktor lain itu yang aktif menumbuhkan benih, yaitu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, mengeluarkan buah, mula-mula tanggainya, lalu bulirnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yesus berkata, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ayat 27. Itulah misterinya pertumbuhan. Faktor lain yang misterius itu adalah Allah. Allah menumbuhkan. Ketika sang penabur sudah tidak melakukan apa-apa lagi sehingga ia tidur, justru pada saat itulah Allah bekerja. Pendidikan bukan hanya peranan kita, melainkan peranan Allah. Dalam didik pendidik, kita tidak bekerja seorang diri. Kita adalah mitra Allah. Allah turut mendidik bersama kita. Bahkan sebenarnya Allah lebih berperan. Paulus menulis, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kami adalah kawan sekerja Allah." Diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6-9. Bayangkan betapa terhormatnya kedudukan seorang pendidik, kawan sekerja Allah. Mendidik bukan sekedar pekerjaan. Mendidik adalah ajakan Allah untuk bekerja sama. Kita menabur benih dan Allah yang menumbuhkan. Allah mengajak kita bekerja sama dalam proyek yang maha penting ini. Kalau tidak ada penabur yang menabur benih di tanah, bagaimana manusia bisa hidup? Kalau tidak ada penabur yang menabur benih dalam diri naradidik, bagaimana manusia bisa bertumbuh menjadi insan yang beriman, berilmu dan berpelayanan? Sebab itu dunia memerlukan penabur-penabur yang mau menaburkan kasih rahmat Allah. Sebab itu Yesus bertutur, "Dengarlah, adalah seorang penabur." Saudara semuanya, demikian renungan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan tutup dengan doa untuk memulai hari yang baru ini. Bapa, terima kasih karena melalui renungan pada pagi hari ini kami mendapat pengingat bahwa setiap dari kami telah Kau beri berkat dan tugas sebagai pendidik melalui kemampuan dan peran kami masing-masing. Tuhan, mohon kiranya selalu Kau sertai kami dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, sehingga kemanapun Tuhan mengirim kami, keberadaan kami senantiasa membawa damai, kasih dan optimisme. Ya Tuhan, pimpin kami di hari baru ini. Amin. Saudara semua, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan bersama kita senantiasa.